Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4, di sini kami dari kelas 3A ICT, di sini juga kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini topik yang kami ambil yaitu mengenai aplikasi Lisrel. Sebelum masuk ke aplikasi Lisrel, di sini ada penelitian. Penelitian sendiri memiliki arti yaitu salah satu kegiatan untuk menemukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Di dalam penelitian, biasanya menggunakan banyak software untuk mengolah data. Salah satu software yang sering digunakan adalah Lisrel. Lanjut, akan dibacakan oleh rekan saya, Lorenza Aprilia. Pengertian Lisrel. Lisrel merupakan salah satu perangkat lunak yang dikembangkan untuk mengolah data SEM, Structural Equation Modeling. Software ini cenderung lebih cocok dengan CBSEM. Dalam bidang pertanian, software ini gunanya hampir sama dengan software R, yaitu dapat mengetahui interaksi antara dua atau lebih faktor. Selanjutnya ada uji pada Lisrel. Yang pertama ada uji statistik deskriptif atau output Lisrel. Kemudian uji model pengukuran dan kecocokan. Selanjutnya ada uji validitas dan reliabilitas. Lalu ada uji model struktural atau uji hipotesa penelitian dan uji confirmatory factor analysis atau CFA. Baik, terima kasih kepada Lorenza. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Langgeng Syabarsyah. Kemudian ada kelebihan Lisrel, yaitu pertama mudah digunakan. Software ini mampu untuk memberikan beberapa opsi pengoperasian yang sangat variatif. Karena opsi yang beraneka ragam inilah, Lisrel mampu menjangkau banyak kalangan, peneliti pemula hingga praktisi profesional. Bisa mengakses Lisrel dengan mudah. Bagi pemula, opsi simplis atau simple Lisrel direkomendasikan untuk digunakan. Kemudian yang kedua, kelebihan Lisrel yaitu banyak metode estimasi. Dengan menggunakan software ini, pengguna tidak harus terpancang pada satu metode estimasi saja. Dengan demikian, pengolahan data pun juga bisa lebih mudah untuk dilakukan. Metode yang variatif akan membuat olah data menjadi fleksibel dan tidak bergantung pada satu metode estimasi saja. Kemudian kelebihan yang lainnya itu cocok untuk CBSEM atau Covariance Based SEM. Ini adalah sebuah jenis SEM yang mensyaratkan koreksi antara indikator dan konstruksi pada data mentahnya. Biasanya CBSEM ini ditujukan untuk memperkirakan model struktural berbasis dengan analisis teori yang kuat. Tujuannya adalah untuk mengetes hubungan sebab akibat setiap konstruksi. Kemudian ada tanpa adanya path diagram, itu salah satu juga kelebihan Lisrel, yaitu estimasi data akan sulit dilakukan karena adanya keterbatasan di layar pengguna. Akan tetapi Lisrel bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan menyajikan path diagram secara otomatis dengan notasi. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada cara menggunakan Lisrel yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Novita Nuralika. Yang pertama ada untuk transfer data mentah. Kita pertama buka program Lisrel, kemudian klik file, lalu klik import data, sehingga muncul tampilan seperti yang ada di samping sini. Setelah muncul seperti itu, pada menu file, kita pilih file of type .save. Untuk filenya itu jenis SPSS. Pada menu Drive, tempat penyimpanan data SPSS untuk dimasukkan ke dalam Lisrel, kemudian klik Open. Setelah klik Open, maka akan muncul seperti ini. Kemudian pada menu utama, klik Data, lalu pilih Define Variables, maka di monitor akan tampil kotak dialog seperti pada gambar berikut ini. Kemudian data yang ada pada define variables tadi di blok semua variabel pada tabel kotak tadi. Selanjutnya klik variabel tipe, pilih continuous dan apply to all, kemudian klik OK. Sekarang
setelah lengkap data ditransfer ke program ListRel. Jadi ini tahap terakhir, kalau udah datanya udah diblok semua, maka datanya udah masuk ke program ListRel. Baik, yang selanjutnya adalah komputasi matriks covariance dalam uji normalitas yang akan disampaikan oleh rekan saya, Agnia Ahmad Syamsi. Baik, langkah yang pertama yaitu untuk memperoleh matriks covariance dan uji normalitas dari menu utama ListRel Windows Application SAM.psf, klik menu Statistics, kemudian pilih Output Option, sehingga muncul menu sebagai gambar di samping. Lalu pada momen matrix, pilih Covariance, pilih Save to File, dan ListRel System Data. Isikan nama file, contohnya yaitu sam.cov, dan pilih Perform Test of Multivariate Normality seperti tampilan berikut. Lalu selanjutnya klik OK. Hasilnya adalah matriks covariance langsung disimpan dalam file sam.cov, sedangkan hasil uji normalitas ditunjukkan dalam keluaran sebagai berikut. Jika sudah diperolehnya file matriks covariance, berarti pengolahan data dengan metode analisis SAM dapat dikerjakan. Baik, terima kasih kepada para presentator yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin sekian saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.